Oke, ada anak teman saya selama 3 bulan ini tidak keluar rumah. Nah, suatu hari mamanya bawa dia keluar karena kata si anak sudah bosan di rumah. Hanya jalan-jalan sebentar saja di mobil. Tapi si anak ternyata ketakutan luar biasa saat di luar rumah dan malah minta mamanya untuk cepat pulang. Nah, kira-kira apa yang dialami anak itu, Mbak? Nah, pertama harus dicari nih, apa yang buat dia takut. Jadi selama 3 bulan di rumah, informasi apa nih yang dia terima? Jadi kalau ada yang kayak gitu, kita harus tanya gitu. Jadi jangan, aduh anak saya kenapa jadi gini? Jangan gitu dulu, langsung aja tanya ke anaknya. Emang yang kamu tahu apa sih? Nah, ini yang tadi aku bilang komunikasi efektif adalah bagaimana kita komunikasi kemudian mendengar. Jadi kita tanya, nak, kamu kenapa? Emang kamu ketakutannya apa? Sampai dia ntar cerita, karena biasanya ada core ketakutannya. Nah, itu yang harus kebongkar. Karena begitu nanti dia keluar, misalnya gini, iya karena aku pernah baca waktu itu. Nah, itu turn point-nya. Oh, berarti itu penyebab dia takut. Balik lagi tadi pertanyaan pertama, sama. Maka kita harus siramin dengan berita yang positif atau informasi yang benar gitu. Tapi jangan sampai puas dengan, enggak, aku takut aja. Takut itu masih gambaran besar. Core-nya yang harus ketahuan. Apa yang bikin dia takut sampai dia nggak mau keluar rumah. Karena kan nggak boleh jadi nyebabin trauma juga ya. Trauma itu nanti panjang lagi ceritanya. Iya, kita paksain gitu ya. Sebenarnya emaknya yang pengen keluar. Ada kayak gitu ya, lebay takut-takut, ayo cepet-cepet gitu kan, nggak boleh. Karena anak lagi bergumul sama ketakutan yang ada di pikirannya dia. Nah ini seni komunikasi antara orang tua sama anak. Oke, nah ini ada juga pertanyaan dari pertanyaan selanjutnya. Untuk yang lain yang mau bertanya silakan di kolom komentar dan kolom pertanyaan ya. Dari Bella Anissa. Izin bertanya nih Mbak Erlita, saya seorang guru yang seringkali ketika sedang mengajar melalui aplikasi online selalu menghadapi anak-anak yang mengeluh bosan di rumah. Apa yang saya bisa berikan selain alasan-alasan mengenai masih terjadinya pandemi di luar rumah, serta mana sih sebenarnya kegiatan yang harusnya sudah dijalankan gitu, atau kegiatan belajar yang menyenangkan itu seperti apa? Ya, ini setuju banget nih, karena memang anak-anak disuruh sabar, dijelasin juga tentang COVID terus juga udah bosan. Semua alasan udah dikeluarin lah ya sama orang tua dan guru ya gitu ya. Nah, mungkin dari guru bisa ngasih tugas yang membuat dia ada activity atau kreativitas gitu, kayak misalnya bingkai foto. Dulu ingat nggak sih, kita kan zaman dulu ya, kita sama ya, mudah-mudahan orang tua umurnya rata-rata sama ya. Sama mudah-mudahan. Prakarya ya, ingat nggak sih kita tuh prakarya ya, seru banget kan, kita disuruh gunting-gunting, tempel-tempelin gitu. Mungkin anak sekarang agak kurang sistem prakaryanya karena semua udah serba teknologi ya gitu ya. Nah justru nih kalau menurut aku ya, justru masa kayak gini nih sistem pembelajaran yang zaman dulu bisa loh dikeluarin. Kayak misalnya bikin dari dus ya, tapi jangan sampai anak-anak keluar rumah ya. Jadi pastikan barang-barangnya ada di rumah gitu ya. Jadi ayo bikin dari dus susu gitu, atau dus teh apapun yang mungkin pasti ibunya beli, kita buat bingkai lu gitu. Jadi ajarkan sesuatu tugas yang anak-anak tuh tetap di rumah tapi menggunakan aktivitas fisik gitu. Jadi jangan bentuknya apa yang ada di online, kemudian tugasnya disubmit, itu kan berarti si anak diem doang kan, artinya dia bosen lagi gitu kan. Atau misalnya bikin praktek yang IPA misalnya, untuk menggambarkan misalnya air ternyata dia punya massa seperti apa, atau gravitasi. Eksperimen gitu ya. Nah, eksperimen di videoin. Anak sekarang kan seneng tuh kan, generasi YouTuber kan. Iya, benar. Suruhlah, nggak apa-apa dengan gaya dia, hai guys, aku sekarang ngerjain tugas matematika misalnya gitu ya. Tapi anak menggunakan gerakan. Jadi adakan tugas yang mengaitkan antara motorik halus dan motorik kasarnya. Atau bisa juga ngajarin permainan-permainan tradisional, congklak, galasin, gubak sodor gitu ya. Biar anak-anak biar tetap lestari juga permainan tradisional kita. Benar. Jadi pengen pulang ke Bandung loh ngomong gubak sodor. Kan juga udah 4 bulan, nggak pulang ke Bandung tuh ya. Nggak boleh pulang dulu, katanya bahaya. Nggak boleh. Silakan Mbak Novi. Assalamualaikum Mbak Er. Waalaikumsalam. Salam. Gini Mbak, kan kita menghadapi new normal ya. Apalagi anak-anakku kebetulan anak-anak yang tingkatannya SD sama TK. Paling kecil aja Mbak. Ya? 2 aja anaknya. 3. Yang 3, oke. Ya, SD, kemudian TK yang terakhir. Nah, kemudian ketika disampaikan new normal,
dia udah seneng aja Mbak, mau main di luar sana udah bebas. Nah itu udah bebas saja di sana, karena biasanya kan dia main bola, kemudian futsal, yang laki. Anakku 2 laki, 1 perempuan. Kebetulan yang pertama itu laki kelas 6, sekarang mau masuk ke SMP. Kebetulan saya masukkan ke pesantren. Nah di pesantren katanya udah mau masuk. Jadi beda peraturan ya kalau di pesantren, cuma dengan banyaknya safety lah katanya seperti itu. Tapi tinggalnya di asrama? Namanya di pesantren tuh masuk asrama seperti itu. Nah kemudian yang anakku dia langsung ngomong ya mau masuk pesantren, Bunda, semuanya normal. Aku kan bebas, aku mau main bola Bunda, mau futsal, mau main bola di luar kayak teman-temanku. Nah itu ketika bermain dia udah lupa apa namanya safety, pakai masker segala macam, udah lepas gitu. Jadi ketika udah pulang gitu, kok jadi kayak gini? Ininya udah dikasih tahu, udah lupa. Oh iya Bunda tadi udah ini. Nah itu gimana Mbak cara ngatasin? Sedangkan ya namanya anak-anak anak TK, yang SD yang kakaknya yang udah mau masuk pesantren aja sering lupa, apalagi anak yang TK gitu loh. Ketika bermain di luar itu gimana cara ngatasin itu? Dari balik lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak Novi pertanyaannya. Gimana tuh Mbak Intan? Mbak Novi, aku mau nanya dong, sering apa enggak Mbak anaknya main di luar? Kalau sebelum COVID itu dia pulang sekolah, kemudian habis ngaji, kemudian dia baru main gitu loh. Dia setelah new normal ini setiap hari atau? Ketika new normal ini baru ya, artinya aku 3 bulan tempo hari sebelum new normal ini aku ada di Lampung. Jadi balik ke Lampung tuh 3 bulanan. Nah baru balik lagi ke sini. Jadi anak itu saya isolasi. Kemudian dia udah mendengar bahasa, udah kelar isolasi, udah mau tidur gitu loh Mbak. Udah gitu. Udah free gitu ya Mbak ya. Oke. Siap Mbak Novi. Iya. Jadi gimana cara ngatasin ini Mbak? Iya mungkin yang dari saya Mbak. Ya terima kasih Mbak. Oke, jadi gini, ini menarik memang. Ini case menarik karena tadi aku bilang, makanya tadi aku masukin slide kan bahwa kita orang tua ini punya kewajiban untuk kasih tahu ke anak kita bahwa new normal ini bukan back to normal Mbak. Jadi tetap dikasih tahu ke anak-anak kita bahwa ini virusnya masih ada loh gitu, bukan berarti virusnya nggak ada. Jadi itu dulu. Nah, kalau anak-anak memang kesannya seperti menyepelekan Mbak gitu, berarti ada yang salah pada saat message kita mendeliver itu ke anak kita. Jadi bisa diulang lagi Mbak, terutama pada saat tadi aku bilang tuh boleh Mbak pilih Mbak, pada saat makan boleh, pada saat mau tidur boleh, terutama bagi anak yang paling menyayangi hati lah ya, dikit-dikit ibunya gini gitu ya. Jadi kita harus Mbak sering ngomong sama dia, kemudian kita kasih edukasi yang benar. Itu yang pertama itu Mbak. Jadi harus konsep bahwa ini belum back to normal atau belum kembali ke kehidupan normal, itu harus dipahami dulu sama anak-anak. Tapi memang untuk beberapa hal boleh. Kedua Mbak, harus ada aturan dari rumahnya. Jadi misalnya gini, oke, boleh main, tapi makanya tadi saya nanya Mbak, mainnya dia berapa lama Mbak? Apakah setiap hari atau misalnya cuman seminggu sekali misalnya gitu. Nah, jadi Mbak buat aturan. Tidak boleh tiap hari dulu Mbak. Jadi kita yang memang harus tega. Dalam arti kata tega di sini tega karena sayang. Jadi kadang-kadang sayangnya kita itu ngebolehin anak melakukan apa aja akhirnya bablas. Jadi aturan dia terabas tuh. Nah jadi kita harus membuat aturan. Kapan dia boleh main dan kapan tidak. Ketiga, ketika boleh main Mbak kasih lagi aturan lagi. Aturannya tapi kayak gini. Kalau di lapangannya keramaian gak usah lah ya nak ya. Karena kan kita gak ada yang bisa jamin. Emangnya kamu tahu nak gitu. Jadi artinya komunikasi kita kepada anak ditambah aturan itu jadi sesuatu yang tidak bisa dia langgar, tapi pakai diskusi menjelaskannya. Anak SD, dia kan SD udah mau SMP ya Mbak ya. Nah, anak SD mau SMP itu jauh lebih bisa kalau diajak ngobrolnya pakai diskusi. Jadi jangan sambil dia main, terus kita nggak boleh tuh belum masih ada virus ya, lewat. Jadi dia juga nggak masuk gitu. Jadi memang harus satu
waktu yang intim kita dengan anak untuk mengulang lagi tentang konsep new normal ini. Jadi bukannya virusnya hilang, tapi virus masih ada gitu. Perlu ada reward and punishment nggak? Nah, ketika masuk aturan perlu. Nah, reward gitu gini. Misalnya kan Mbak bilang tadi kan bahwa new normal itu masih ada virus gitu, belum back to normal. Kedua, bikin aturan. Kamu hanya boleh main misalnya seminggu sekali karena ini masih uji coba, misalnya gitu. Nah, itu pun bolehnya kalau di lapangan tidak terlalu ramai. Jadi ada aturan-aturan yang Mbak buat disepakati berdua. Nah, kemudian ada punishment and reward. Nah, punishment and reward ini Mbak, ini harus disepakati berdua. Misalnya gini, kalau misalnya kamu mainnya lebih dari waktu yang ditentukan, kira-kira hukuman apa Mas yang pantas Ibu kasih buat kamu? Jadi biar dia nentukan, misalnya oke, berarti minggu depan saya nggak usah main, atau dikurangin jam saya apa-apa. Jadi ini nego. Tapi begitu dia melakukan kesalahan Mbak, hukuman itu harus diberikan. Jadi jangan dia melakukan kesalahan, biasa muka anak kan gitu ya Mbak, aku salah ya, maafin ya. Dulu lah mamahnya, lupalah dengan yang namanya ada aturan hukuman tadi, punishment. Punishment tetap diberikan, tujuannya buat apa? Biar dia tidak melakukan. Punishment boleh diberikan kepada anak, tapi tidak boleh bentuknya fisik, pukulan, itu nggak boleh ya. Verbal juga nggak boleh yang terlalu mengancam dan segala macam. Jadi punishmentnya sesuatu yang mendidik, misalnya dikurangin jatah mainnya, dikurangin uang jajan, itu paling nyakitin buat anak-anak. Disembunyi, nggak boleh megang handphone aja, itu udah aduh. Tapi itu disepakati ya, disepakati. Nah Mbak, tapi kalau anak mengikuti aturan harus kasih rewardnya. Reward nggak selalu harus barang Mbak, ujian, peluk, terus bilang anak mamah nih emang hebat banget, lihat dia tuh bisa diajak ngomong, ya Allah. Jadi buat anak tuh naik secara psikisnya, secara mentalnya. Nah itu yang harus diterapin Mbak. Jadi selain kita memberikan kesadaran buat dia, adanya aturan, adanya punishment and reward yang disepakati antara Mbak Novi sama anaknya. Insya Allah Mbak, kalau anaknya udah SD mau SMP, biasanya itu dia udah bisa diajak diskusi sama orang tuanya. Yang penting kita orang tuanya tega. Tega untuk melarang dia nggak main, tega untuk dia nggak main-main sama teman-temannya. Jadi ada tega di kitanya, karena teganya kita karena sayang gitu. Jangan sampai sayangnya kita buat dia bablas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak Erlita, aku mau nanya nih Mbak, anakku kan umur 4 tahun. Suaranya kedengeran kayak gitu. Oke. Dan aktif banget. Begitu dia tuh mau nanya simpel sih, gimana sih ngadepin anak yang ngeyelan. Jadi dia tuh ngeyel banget. Kalau dikasih tahu tuh kadang ya dia merasa bahwa dia yang paling bener gitu. Nah, gimana sih aku harus menghadapinya? Terus sebenarnya tuh marah tuh boleh apa enggak sih? Gitu aja sih Mbak. Mbak, aku mau nanya deh, ngeyel tuh apa maksud Mbak? Maksudnya jangan-jangan persepsi ngeyel aku sama persepsi ngeyel yang Mbak Cika beda nih. Gimana nih ngeyelnya anak Mbak? Gini, kalau lagi kita nih kan kadang bosen. Terus keluar rumah tapi di mobil aja gitu. Nah, ada suatu saat misalnya dia mau pipis gitu, terus nggak bisa ditahan, ya oke lah, akhirnya kita keluar. Pakai masker ya nak, gitu kan. Terus dia tetap nggak mau, padahal udah dikasih tahu gini gitu loh. Nah, dia merasa bahwa nggak mau gerah apa gimana gitu loh Mbak. Oke. Challenging ya. Ini tipe moms yang dijajah sama anaknya sepertinya. Tadi ngelus dada itu loh Mbak. Tipe yang astagfirullahaladzim. Sabar, Sabar ya Allah. Oke, Mbak Cika, ini menarik banget karena anak Mbak Cika tuh 4 tahun. 4 tahun itu biasanya memang usia yang men-challenge orang tuanya cukup tinggi ya. Saya katakan itu karena kebetulan anakku yang kecil juga usianya 5 tahun ya, baru mau 6 tahun gitu. Tetapi anak itu Mbak kecil cuman kayaknya Mbak. Tapi sebenarnya dia itu pinter. Contohnya dia bisa tahu bagaimana menyetir mamahnya biar mamahnya ikutin maunya dia. Contoh anak menyetir apa coba? Tantrum. Pernah nggak anaknya nangis di depan toko mainan? Iya kan? Mau beli mainan, dia dibeliin mainan, dia nangis guling-guling karena mamahnya malu dibeliin. Oke? Konsep yang didapat anak kita apa? Ketika dia dibeliin. Oke. Berarti
cara ini berhasil, besok-besok saya mau nangis supaya mama saya nurut sama saya. Manipulatif. Jadi anak itu kayaknya aja kecil, tapi sebenarnya dia lagi mencoba. Jurus 1 berhasil, jurus 2 berhasil nggak itu. Nah Mbak Cika, memang anak 4-an tuh gemas dan lucu karena dia masih kecil ya. Tetapi Mbak, untuk aturan Mbak harus bisa lebih menggemaskan lagi dari anaknya. Contoh nih Mbak, kalau misalnya pakai masker, mau pipis, ya kan kayak tadi case-nya nih, yuk boleh keluar, tapi pakai masker dulu. Kalau nggak pakai masker, kita pipisnya di rumah aja. Walaupun sebenarnya orang tua nggak tega juga gitu kan. Tapi artinya kita nego sama dia bahwa boleh keluar, tapi masker dipakai. Ya nak, ya anak pinter gitu. Tapi intinya kita harus menang Mbak pada saat negosiasi aturan. Nah, kalau anak terbiasa tahu nih celah bahwa mama saya kalau udah urusan ini nggak bisa dinego, dia nggak akan ulang Mbak. Memang dia akan challenge kita dulu, biasanya 2 atau 3 kali. Nggak mau, nangis dulu, pakai, terus dia buka lagi, pakai dulu. 3 kali dia mencoba gagal, biasanya nggak akan diulang, karena dia udah punya pikiran gagal nih metode pertama. Jadi Mbak menang nungguin konsep. Jadi konsep itu dari mulai usia kecil udah harus dilakukan Mbak. Jadi kita jangan tertipu dengan kecilnya dia. Kedua, kritis. Anak 4 tahun kan kritis banget ya nggak sih? Apa ditanyain ya kan, kenapa itu putih, kenapa cicak nempel, apalah segala macam tanyain dia. Dijawab. Anak kita nanya apa, dijawab. Tapi kita nggak boleh bilang, anak kecil nanya mulu nih, sok tahu deh. Itu kita mematikan dia punya kepandaian. Karena anak pintar, salah satu cirinya adalah banyak bertanya. Bahkan dia bertanyanya nggak berhenti, setelah dijawab dia akan nanya. Terus gimana kalau kita nggak tahu Mbak, namanya kita ibu juga ada keterbatasan, jujur. Nah pertanyaan ini Bunda nggak tahu jawabannya, tapi nanti Bunda tanya ya sama Papa ya, siapa tahu Papa punya jawabannya, oke? Lempar ke Papa. Tapi artinya anak tahu, oh Mama juga ada nggak taunya, dan it's okay untuk kalau nggak tahu nanya sama orang. Tapi Mbak Cika, begitu Mbak Cika bilang nanti akan dijawab, harus dijawab Mbak. Jadi walaupun udah anak itu lupa, tapi ingetin, dulu ingat nggak sih kamu pernah nanya sama Bunda, nih Bunda ada jawabannya. Itu mengajarkan anak untuk punya janji harus ditepati. Kedua, anak jadi tahu kalau nanya sama mama aku aja, karena mama aku mungkin nggak tahu jawabannya saat ini, tapi mama aku pasti menjawab buat aku. Nah ini akan menjadi keterbukaan buat anak sampai dewasanya. Jadi jangan pernah marahin anak ketika pertanyaannya kesannya nggak masuk akal, ya kan? Kadang-kadang ada anak yang nanya, adik bayi bisa di perut gimana caranya? PR juga ya kita ngejelasinnya kan? Googling dulu mah, googling gitu. Artinya adalah anak harus mendapatkan jawabannya. Kalau kita nggak tahu, jawab nggak tahu, tapi jadikan janji buat kita agar anak tahu jawabannya dari kita. Daripada kita nggak jawab, anak mencari orang lain, informasi yang salah, itu lebih bahaya. Jadi anak usia 4 tahun Mbak, itu adalah masa emas. Jangan sering diomelin ya Mbak ya, walaupun lucu-lucu menggemaskan ya kan. Tapi tetap Mbak harus menang, tanda kutip, dalam hal aturan. Tetap Mbak harus yang menang, karena ini pembentukan konsep dia. Dan kalau agak cranky pada saat penetapan aturan itu wajar. Karena dia lagi men-challenge orang tuanya gitu ya. Tapi tadi boleh Kak katanya marah? Boleh lah sedikit. Tar dulu nih. Marahnya apa dulu? Sebenarnya ketika anak dimarahin, ini aku juga gara-gara belajar neuroscience itu ya jadi tahu ya. Ternyata pada saat anak dimarahin Mbak, itu sel-selnya tuh mengecil di otak. Jadi marahnya Mbak itu, nasihatnya Mbak itu nggak diterima. Jadi cuman energi kita yang capek, cuman puasnya diri kita, ya kan? Jadi yang terbaik adalah pada saat kita marah, kan kita khawatir mulut nggak bisa dijaga ya, namanya emosi ya. Pelepasan ngomong, penyesalan belakangan lebih panjang lagi. Jadi mendingan gini kalau ini, oke, kamu tenang dulu di sini. Misalnya kalau Mbak Cika di rumah ada Mbak nggak atau ada siapa nggak yang bantuin misalnya? Ada ya? Ada. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Atau nggak, kalau nggak ada, kasih kan kalau orang bule lebih tega ya, anaknya taruh di pojokan gitu kan, ada bangku untuk itu. Kalau kita mungkin nggak tega, tapi bisa gini, oke nak di sini dulu ya, tenang dulu ya, Bunda mau di sini di samping kamu, Bunda mau ngerjain yang lain, Bunda mau tenang dulu. Artinya kita rilis emosi dulu Mbak. Karena kalau kita marah-marah, khawatir kita ngomong sesuatu yang nyakitin dia dan berbekasnya luar biasa. Karena anak golden age itu di bawah 7 tahun, itu kayak sponge Mbak. Semua itu sama dia diserap, omongan kita yang buruk maupun yang negatif. Jangan sampai hal negatif itu teringat sama kita. Contoh kita, pernah ingat gak kita diomelin sama orang tua kita? Padahal kejadiannya udah masa lampau. Kenapa teringat?
karena itu terserap di memori bawah sadar kita dan itu yang paling kena. Bayangin kalau yang kenanya teringat sampai dia gede adalah sesuatu yang kita nggak mau dia ingat itu. Jadi kalau boleh apa nggak boleh marah, pertama adalah kita harus ngendaliin bahwa daripada kita marah dan menyakiti, mending anak kita diemin dulu, kasih activity, diem dulu sebentar ya nak ya. Justru dengan kayak gitu anak jauh lebih takut tanda kutip sama kita ketika kita diem. Nah ketika sudah tenang baru dikasih tahu. Jadi tadi tuh nak nggak boleh kayak gitu karena begini gini. Itu jauh lebih kena ke anak kita. Terutama anak 4 tahun apalagi Mbak. Tapi apakah dia perlu tahu bahwa kita sedang marah? Jadi kita bilang misalkan, nah kamu di sini dulu ya, mama lagi marah nih sama kamu. Harus dikasih tahu atau tidak? Boleh, tapi kalimatnya ganti kecewa. Misalnya gini, nah kamu duduk di sini, kamu mau warnai. Jadi kita kasih activity biar dia melakukan, walaupun sebenarnya nanti dia nggak akan melakukan activity-nya karena dia udah feeling guilty. Karena mamanya begini, nah kamu main dulu di sini, mama di samping kamu. Tetap kita nggak boleh jauh-jauh karena anak 4 tahun ya, takut riskan dia melakukan hal yang mencelakai diri sendiri. Jadi duduk sini, tapi mama ini lagi kecewa banget sama kamu. Nanti ya dibahasnya sebentar ya, mama nenangin diri. Jadi anak harus tahu ada rasa kecewa. Nah nanti anak juga akan sama, ngebalik ke kita kalau lagi marah sama kita. Aku lagi kecewa sama bunda, nanti aku akan ngomong. Nah kan jadi enak tuh, komunikasi terjalin. Ajarkan anak untuk mengeluarkan rasa kecewa tuh bagaimana. Jangan ajarkan anak kalau nggak suka atau kecewa dengan marah-marah, karena kan dia mengcopy. Gitu ya Mbak Cika ya. Insya Allah emang gak gampang. Berat perjuangannya. Masih jauh loh, masih 4 tahun loh. Nanti tunggu kalau sudah mulai kenal cinta, udah mulai dewa remaja, aduh lebih pusing lagi ya. Itu yang terjadi sama aku ya, anak 4 ya.